Lu pernah pacaran beda agama, Ben? Pernah, sering. Berapa kali tuh, Ben? Lebih dari 10 lah. Waduh. Lu pernah pacaran beda agama, Wan? Nggak pernah gue pacaran beda agama. Lu pernah pacaran nggak, Wan? Nggak pernah. Pernah, bahkan pernah sampai menikah juga. Pernah 2,5 tahun. Waktu itu pacaran beda agama, LDR, tapi akhirnya putus. Pernah. Nggak berlangsung lama sih, kita sebulan. Waktu itu juga pas lagi SMA ya. Mungkin itu masa-masa ya belum serius lah. Pernah pacaran beda agama nggak? Enggak, pernah. Kenapa? Enggak pernah ada yang deketin beda agama. Jadi kalau ada yang deketin beda agama, lo mau? Ya jalanin dulu aja sih, sering. Kenapa sih bikin hobi apa gimana? Yang deketin banyak kan beda agama sih. Pernah, gebetan beda agama juga ada. Pernah. Pernah lagi atau udah? Udah. Sekarang nggak? Udah nggak. Ada nggak ya lu pernah deket sama cewek yang beda agama? Pernah, ada. Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Gimananya apa nih? Kelanjutannya gimana? Kelanjutannya gue nggak ngelanjutin karena dia belajar ke Cina. Gue nggak ke tahap yang serius karena gue udah tahu konsekuensinya apa. Apa tuh konsekuensinya? Faktor orang tua pasti. Dan gue nggak mau memaksakan itu sih. Karena emang nggak mau. Karena orang tua gue nyuruh gue nggak boleh kenal sama berhubungan sama orang yang beda agama. Mau nggak sih berhubungan sama pacaran atau sama cowok yang beda agama? Nggak mau. Kenapa? Karena emang di gue aja yang kayak gini aja, yang gue Islam aja gue nggak pernah namanya nurutin apa yang disuruh sama agama gue, kayak misalnya sholat segala macam. Apalagi kalau misalkan gue pacaran sama orang yang beda agama, makinan hancur kali hidup gue. Ya. Kalau mandangnya karena cinta sah-sah aja sih. Tapi karena gue hidup di lingkungan muslim dan gue muslim, lebih baik menghindar. Secinta apapun itu. Terus menurut lu pacaran beda agama gimana sih? Gue udah 3 kali. Sebenarnya pacaran yang benar-benar ada satu kali, sisanya ya deket, tapi ya jalanin aja gitu. Tapi semuanya putus. Kenapa selalu putus pilih pacaran beda agama? Nggak ada kejelasan aja buat masa depannya. Terus menurut lu pacaran beda agama bisa nggak sih? Bisa sih kayaknya sih. Walaupun kan apalagi zaman sekarang ya banyak micu kontroversial ya. Kayaknya mungkin aja sih gue bisa pacaran beda agama. Kenapa? Kenapa ya? Cewek-cewek Kristen cakep sih soalnya. Ya pacaran beda agama sah-sah aja sih, karena basically nyokap bokap gue juga terbentuknya dulu kayak gitu, beda agama, sampai akhirnya merit. Terus menurut gue ya kalau pacaran beda agama tuh sah-sah dilakukan karena menurut gue itu bisa membuat kita semakin terbuka sih, menghargai toleransi segala macam. Memang susah sih sebenarnya untuk beda agama ini sebenarnya nggak susah buat kita berdua, cuma karena mungkin ada masalah keluarga lah yang keluarga mungkin kurang setuju atau apa, jadinya susah ke depannya sih kalau untuk pacaran beda agama. Tapi gue gak keberatan untuk pacaran beda agama, sama sekali enggak. Ya setuju aja selama nggak ada yang disakitin dan menyakiti sih. Terus menurut lu sendiri dari pacaran beda agama ini banyak masalah nggak sih? Banyak lah. Kan namanya orang pacaran pasti menuju ke nikah. Cuma kalau menurut gue namanya selama masih pacaran ya nggak apa-apa sih. Tapi kan selama pacaran kan lu tahu kan, in the end lu bakal ujungnya menikah kan? Iya. Nah maksudnya kenapa lu mau mencoba lakukan itu awalnya? Awalnya karena kan mikirnya kan kalau misalnya beda agama pasti satu ada yang pindah gitu kan ya. Ya berharap sih gitu. Cuma kalau emang nggak bisa ya udah. Gitu. Iya. Oh jadi lu nggak akan pernah namanya pernikahan dari beda agama, nggak mungkin? Nggak. Banyak masalahnya, tapi lebih sama keluarga ya. Masalah paling besar sih sebenarnya ke anak ya, karena kan bingung nih anak mau ikut siapa nih, mau ikut bapaknya atau ibunya. Cuman menurut gue sih selama masih pacaran, kayaknya belum ada masalah yang bakal berat banget gitu deh. Kayak yaudah jalanin dulu aja gitu, nggak perlu mikirin ke yang lain-lain dulu. Terus selama lu pacaran beda agama tuh, yang lu dapetin apa? Lebih ke kayak menghargai, misalnya kan gue seorang non-muslim, dia muslim, jadi ketika dia puasa gue juga ikut. Oh ya udah deh nemenin, kayak mungkin
bangunin dia sahur, ngingetin dia untuk buka segala macam, kayak lebih ke situ sih. Jadi maksud gue kayak ya tuh ada menghargainya juga, ada rasa toleransinya juga. Ya banyak sih, contohnya toleransi. Akhirnya gue bisa kayak misalkan gini deh, kalau hari Minggu gue nganterin ke gereja, terus walaupun gue di luar, terus dia masuk ke dalam, kayak gitu sih. Saling nemenin kalau dia lagi puasa atau ke masjid gitu. Iya, dia nganterin gue ke gereja tiap minggu. Apa manfaat dari pacaran beda agama selama ini? Manfaat ya nggak ke agamanya sih ya, kan karena kan kita pacaran kan sama bukan ya sama maksudnya ya ngarepin interaksinya lah gitu ya. Lebih ngehargai perbedaan aja sih, justru malah dia yang kayak lebih ngingetin gitu, kayak soal ibadah gitu sih. Ya gue belajar untuk saling menghargai sama menghormatin sih. Menghargai dan menghormati. Contohnya kayak lo sholat, gue ingetin jangan lupa sholat ya. Sebaiknya dia ngingetin gue jangan lupa ke gereja ya. Gitu. Menurut gue sih lebih menghargai agama lain ya. Kayak lebih tahu aturan mereka apa, mungkin ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Jadi ya untuk menambah apa ya kali ya, menambah pengetahuan kali ya. Sama saling lebih menghargai aja lah, biarpun berbeda agama gitu. Jadi menurut lu pacaran beda agama nggak bakal lanjut ke pernikahan beda agama? Kalau gue sendiri sih kayaknya nggak worth it deh. Karena keluarga gue juga kayak menentang banget kalau yang beda agama. Kalau masalah gagal sih tergantung ya. Tapi kalau worth it ya kita balik lagi, kita lihat ke orangnya. Kalau memang patut diperjuangin, sebenarnya nggak ada masalah harusnya ya. Tapi kalau misalkan bisa dapat yang seagama mungkin lebih baik. Lebih gampang ya? Lebih gampang. Belum tentu ya, kayak sampai sekarang pun banyak kok kayak orang nikah beda agama dan fine-fine aja sampai punya anak segala macem, kayaknya oke-oke aja sih. Tergantung masing-masing orangnya kan, kayak bisa saling toleran atau enggak gitu. Tapi paling yang ribet kalau misalnya punya anak, anaknya ngikut ke agama yang suaminya atau istrinya, itu sih paling yang ribet. Kan nentuinnya gimana. Menurut lu bisa sampai ke pernikahan nggak sih? Kalau dari lu dan keluarga lu gitu? Bisa, tapi prosesnya mungkin agak susah. Balik lagi tadi, mungkin keluarga ada yang nggak setuju atau apa. Mungkin dari keluarga dia juga ada yang nggak setuju atau apa, jadi itu agak susah. Cuma bisa sih, bukan bilang nggak bisa ya. Karena bokap nyokap gue juga beda agama. Kalau misalnya lu deket sama cewek nih, terus lu merasa nih patut diperjuangin, tapi beda agama, lu bakal gas atau gimana? Patut diperjuangin. Kalau kita dua happy-happy terus, perjuangin sih gue. Yang penting happy berdua kan. Iya, gue perjuangin sih. Lebih memaksakan. Karena salah satu pihak pasti kecewa. Entah itu keluarga si cewek atau si cowok. Gue nggak tahu ya, di agama lain membolehkan itu atau enggak. Ketika lo yang ketarik ke agama pasangan lo, mungkin di muslim lo bagus bisa narik orang menjadi muslim. Tapi ketika malah lo yang ketarik, itu lebih bahaya. Ya paling gue bakal dikucilin sama keluarga gue kali ya. Kalau misalnya keluarga lu setuju deh, lu nya sendiri gitu? Ya nggak apa-apa lah kalau misalnya setuju. Tapi kayaknya menurut gue lebih takut sama Tuhan sih. Itu aja. Lu sendiri dulu pas nikah beda agama, gimana sih prosesnya? Ribet gitu? Enggak sih. Ya sebenarnya kalau dibilang ribet sih, ribetnya karena gini. Kalau lo beda agama itu, lo 2 kali ijab kabul ibaratnya tuh. Kalau misalkan Islam nih, Islam kan cuman sama penghulu, udah kelar. Nah kalau misalnya Kristen doang, biasanya kan cuman sama pendeta doang, habis itu udah kelar. Nah kalau misalkan lo beda agama tuh lo harus kedua-duanya. Ada penghulunya, jadi nikah secara Islam dan nikah secara Kristen. Kalau yang beda, ya maksudnya kalau di luar itu gue belum tahu sih, nggak pernah tahu. Nggak tahu juga ya, maksudnya kedepannya gimana kan nggak ada yang tahu. Tapi kan tinggal saling ngalahin gitu, atau kebebasan kepada anaknya sendiri mau agama apa? Ya kalau kebebasan anaknya kan setelah dia udah dewasa. Kalau masih kecil kan orang tuanya kan. Nah sekarang masalahnya kalau suami istri ini dia bisa ngalah, keluarganya gimana gitu. Itu akan jadi masalah baru sih. Keluarga lo ada yang beda agama nggak? Iya. Siapa? Nenek kakek gue. Oh, terus gimana?
Bisa sih mereka tahan sampai sekarang buktinya. Lu kan dari keluarga beda agama nih. Nah, lu sendiri sebagai anak ada masalah nggak dengan keluarga yang beda agama? Pertanyaan bagus, ada sih. Kita sebagai anak jadi bingung mau ngikut nyokap atau bokap gitu loh. Jadi kalau gue sih di tengah-tengah gue ambil positifnya aja lah, nggak bener-bener yang fanatik gitu ikut agamanya, cuma ya yang positif dari agama A gue ambil, yang positif dari agama B juga gue ambil dan gue apply ke hidup gue. Yang mudah-mudahan ada hasilnya juga gitu. Tapi keluarga nggak menentukan kayak lo harus ikut agama enggak, agama bokap? Enggak ada. Kebebasan gue sendiri untuk milih agama gue sendiri. Lu bakal bisa nggak nikah beda agama menurut lu? Kalau nikah gue nggak bisa kayaknya. Kenapa tuh? Repot coy. Pernikahan kan nggak simpel itu, lo harus ngomong ke orang tua lu. Terus pertama, secara badan hukum juga pernikahan beda agama masih jadi masalah juga kan di Indonesia. Jadi pacaran aja tapi nikah nggak? Iya. Tapi kalau udah sayang gimana, Man? Kalau udah sayang, kayaknya gue nggak bakal ngelakuin hal serepot itu dah demi sayang. Repot banget anjir, lu nikah biasa aja repot.